Coba melihat bos yang paling galak yang pernah saya melihatnya. Hanya tinggi 80 cm, tapi sifatnya sangat galak. Semua orang di dunia gelap memanggil dia dengan nama Meriam. Tapi yang membuat mereka kaget adalah Roman sangat patuh dengan orang tuanya. Setiap minggu dia akan menyiapkan satu kotak roti manis dengan hati-hati. Lalu datang ke salah satu ruang bawah tanah yang sepi, menunggu bawahan menjemput ibunya. Weekend barengan ibu jalan-jalan. Tapi hari ini ada masalah, hanya sendiri Alexei yang datang. Roman dengan cepat tanya kepadanya, "Di mana ibu saya?" Alexei melihat itu, dalam hati tidak mau berbohong kepada Roman juga. Ketika dia datang untuk menjemputnya, ibu sudah tidak ada. Roman habis mendengarnya langsung suruh Alexei jalan untuk mencari. Lalu mengingatkan ini adalah kesempatan untuk Alexei bertahan hidup. Dengan cepat Alexei sudah membawa dokumen ke kantor. Ternyata ibu punya Roman dengan satu wanita berbaju kuning, bernama Maria. Atas nama usia tua, linglung menempatkannya di sanatorium. Dengan hukum daerah situ, ketika orang tua tidak bisa menjaga diri sendiri. Di samping tidak punya saudara, pengadilan akan membantu cari walinya. Di panti jompo untuk merawatnya. Dan sanatorium bisa sangat murah hati. Menjual semua harta punya ibu Peterson. Ini udah menjadi bisnis punya orang yang bernama hukum di negara ini. Setelah tahu kebenaran, Roman jatuhkan es boba di tangannya. Tapi waktu ini dia baru melakukan kejahatan. Rumor belum hilang jadi tidak bisa muncul di luar. Jadi dia suruh pengacara Dean bantu pergi untuk bertemu dengan Maria. Ingin dia lepaskan ibunya dengan harga $300.000 US. Tapi Maria tidak mau kalah. Dia minta $5 juta. Dan Dean setelah mendengarnya langsung omong satu kalimat. "Melihat semua apa yang Anda sedang punya. Satu wajah yang cantik. Tulang juga belum patah. Dan nyawanya. Jika obrolan ini selesai, Anda tidak akan punya semua itu lagi." Setelah selesai omong, Dean berbalik dan langsung pergi. Tapi Maria tidak peduli dengan omongan dari Dean. Bahkan sendirian datang ke bank membuka brankas punya ibu Peterson. Menemukan satu jam tangan dan 2 batang emas. Dia melihat sebuah buku bersih yang dilubangi. Dan di dalam ada satu tas kecil yang isi diamond. Saat ini Maria agak kebingungan. Karena ibu Peterson juga beli asuransi untuk jam tangan dengan harga hanya ratusan dolar. Jadi diamond ada harga puluhan juta dolar ini tidak ada tulis di dalam buku. Jelas ini bukan orang biasa. Franz suruh menerima saja $300.000, jangan ambil resiko lagi. Tapi Maria ingin bertaruh untuk mengubah traktor menjadi mesin. Karena ini juga adalah kesempatan yang paling bagus dia pernah punya. Di hari berikutnya Maria mencari ibu Peterson. Ingin tahu orang di belakang dia. Tapi Bu Peterson juga bukan orang biasa. "Saya adalah kesalahan terbesarnya Anda. Kasih tahu saya. Bajingan kau. Kalau berani kau datang saja." Maria mendengar itu dia sangat marah jadi memutuskan untuk melakukan sesuatu. Tidak pernah melihat seorang wanita yang kejam seperti ini. Dia suruh bawahan kurangi obat punya ibu Peterson. Menambah intensitas latihan harian dari level 1 ke 4. Lalu setelah jam 9 malam akan suntikan obat perangsang. Jam 10 pagi akan suntik obat bius. Makanan hanya dikasih hover, hanya boleh keluar dari kamar dalam 30 menit. Bahkan TV dan telepon juga ditahan. Ini lebih kejam daripada masuk ke penjara. Dan alasan untuk Maria melakukan itu karena Bu Peterson tidak patuh. Masalah cepat datang ke Maria. Karena Alexei membawa 2 bawahan datang ke panti jompo. Baru melihat direktur langsung pukul dia. Lalu Alexei dan bawahan menemukan tempat Bu Peterson di panti jompo. Tidak menyang mereka harus serang sama penjaga di situ. Untungnya dibantu oleh bawahan. Alexei berhasil membawa Bu Peterson keluar dari panti jompo. Tidak menyangka Alexei diserang oleh Maria. Bu Peterson cepat lari keluar. Tapi masih ditangkap oleh perawatan. Tapi Vel juga tepat waktu datangnya. Roman menduduk di dalam mobil hanya bisa melihat ibu dia. Ditangkap dan dibawa masuk ke dalam panti jompo lagi. Setelah diperiksa oleh Vel, menemukan 6 tahun yang lalu. Alexei adalah anggota mafia di daerah situ. Ikuti banyak kasus pembunuhan. Dan Fran teman Maria juga mendapatkan informasi dari linknya. Selama 40 tahun ini Bu Peterson menggunakan identitas palsu punya orang lain. Bahkan paspor dan laporan pajak juga palsu.
Sampai sekarang juga belum diketahuan oleh orang lain. Maria mendengar itu dalam hati ketakutan. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Jadi hanya bisa ikuti jalan yang dia pilih sebelumnya. Di sisi lain Roman sampai ke rumah dalam hati sangat kesal. Dia menyesal karena tidak bisa menyelamatkan ibu dia tadi. Dia melihat foto bareng ibu di tangan langsung menelepon. Mulai aksi sekarang. Di hari berikut Maria sedang di tempat gym. Dia melihat berita baru di TV. Melihat di taman kota ada orang bunuh diri. Dan orang ini adalah yang kerja sama dia. Maria tahu ini tidak sederhana. Keluar dari tempat gym langsung telepon ke Fran. Untuk dia pulang ke rumah ambil paspor dan kabur bersama. Tapi baru selesai menelepon dia sudah disuntik obat bius. Lalu dia pingsan dan dimasuki ke bagasi mobil. Saat ini Fran sampai ke rumah juga ditunggu oleh bawahan Roman. Dua orang pukul dia lalu membuka tabung gas memalsukan adegan bunuh diri. Di tempat lain Maria baru bangun dan menemukan dia sedang duduk di bangku. Dia ditutup kepala dengan plastik sampai dia tidak bisa nafas. Roman perlahan datang membuat satu lubang untuk Maria bisa nafas. Tidak menunggu Maria bisa berkasi, Roman terus memukul dia dengan keras. Lalu mengancam Maria untuk lepaskan ibunya. Tidak menyangka Maria mau mati masih berani omong seperti itu. Saya mau 10 juta dolar US. Harga tidak berkurang tapi naik terus. Roman tiba-tiba setuju. Maria berpikir dia akan menjadi kaya, tapi sepertinya dia salah paham. Habisin dia. Maria tegang berpikir sekarang menyesal sudah terlambat. Membuat seperti dia bunuh diri. Setelah selesai omong Roman langsung pergi. Dan bawahan membuat Maria pingsan lagi. Lalu masukin ke lubang hidung satu selang isi etanol. Akhirnya bawa mobil ke depan sungai. Lalu masukin dia ke kursi driver dan pakai safety belt. Tidak lupa untuk masukin satu botol wine. Setelah selesai semua bawahan Roman mendorong mobil itu. Mobil perlahan turun ke tebing dan masuk ke dalam air sungai. Semua berpikir Maria akan mati tapi tidak. Dia terus berjuang. Dengan cepat lepaskan seatbelt lalu berenak keluar dari mobil. Coba maksimal untuk pecahkan kaca mobil. Akhirnya Maria berhasil lolos dari kematian. Tepat waktu pulang untuk selamatkan Fran. Menunggu teman sadar diri, Maria menulis plat mobil punya Roman. Kebetulan omong sama Fran sekarang ada dua jalan di depan mata. Satu bawa diamond yang diambil dari brankas bank. Kabur ke tempat yang tidak ada yang kenal mereka, hidup dengan damai. Yang kedua mencari Roman untuk balas dendam, menggunakan cara yang sama untuk ambil semua darinya. Bagi orang seperti mereka pasti akan pilih nomor 2. Di hari berikut mereka mencari kepet punya Roman. Maria menyamar dan masuk ke dalam pet lewat jalan bawah tanah. Ambil kesempatan menggunakan tongkat listrik membuat penjaga pingsan. Lalu bawa dia ke mobil Maria perlahan membuka pintu mobil. Suntik obat bius ke kaki Roman. Satu penjaga belum sempat melakukan apa sudah pingsan oleh Maria. Menunggu Roman bangun melihat dia sedang di tempat tidur. Di dalam mulut ada selang, dan orang di depan adalah Maria. Mereka ke tempat yang tidak ada orang. Maria kasih Roman dua pilihan. Satu kasih saya 10 juta, saya akan lepaskan kalian keluar. Dua seperti yang lain menjadi domba untuk dia ambil daging. Tapi Roman tidak peduli apa kata Maria. Dia ingin bekerja sama Maria. Kau punya skill, saya punya uang, kita akan buka usaha bareng. Semua panti jompo di dunia ini, sudah waktu untuk menghasilkan uang. Tidak hanya 10 juta dolar. Dengar omongan itu, Maria langsung setuju. Lalu Roman bisa ketemu dengan ibu lagi. Tidak lama kemudian pet punya Maria dan Roman langsung jadi. Dengan sistem penipu. Panti jompo punya mereka langsung menjadi nomor 1. Maria juga berhasil masuk ke TV. Menjadi orang kaya. Tapi melakukan banyak hal yang jahat pasti akan dibalas oleh Tuhan. Hari itu seperti biasa bersama Fran mau berangkat kerja. Tiba-tiba ada seorang berjenggot di belakang panggil mereka berdua. Orang itu tidak omong apa. Langsung keluarkan pistol dan menembak Maria mati di tempat. Ternyata itu adalah putra punya salah satu orang di panti jompo punya Maria. Karena aturan di panti jompo membuat orang ini tidak bisa ketemu sang ibu untuk terakhir kali. Jadi dia baru marah dan ingin membunuh Maria di jalan. Oke, film berakhir di sini.